Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khatimah, NIM 931201519. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang berjudul Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Usaha Negara, dan Hukum Pidana. Yang pertama yaitu Hukum Acara Perdata, yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Yang kedua yaitu asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata yang pertama yaitu asas negara hukum Indonesia. Yang kedua, hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif, persidangan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, beracara dikenakan biaya, tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara. Yang terakhir yaitu peradilan secara sederhana. Yang kedua yaitu hukum tata usaha negara. Pengertian hukum tata usaha negara yaitu tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan di dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika berbicara dengan kegiatan yang bersifat eksekutif, maka sangat berhubungan dengan teori trias politika. Dalam teori trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ada 3 administrasi, yaitu yang pertama sebagai peraturan negara, sebagai aparatur negara, pemerintahan, atau sebagai institusi politik. Yang kedua yaitu sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintahan operasional. Yang ketiga yaitu sebagai proses teknis penyelenggaraan. Berikutnya yang ketiga yaitu hukum pidana. Pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Untuk tegaknya hukum pidana, maka diberilah kewenangan kepada lembaga kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan, di mana para pelaku kejahatan penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari kemiskinan. Berikutnya yaitu asas-asas hukum pidana. Yang pertama yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas universal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.